Sosok Florencia Lolita Wibisono pramugari pesawat ATR 42500, sudah berencana menikah. Nama Florencia Lolita Wibisono menjadi sorotan publik usai insiden jatuhnya pesawat ATR 42500 Indonesia Air Transport di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Sosok pramugari senior yang akrab disapa Olen ini dikenal berpengalaman lebih dari 14 tahun di dunia penerbangan dan merupakan alumni Universitas Pelita Harapan, UPH, jurusan Ilmu Komunikasi. Berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com melalui situs LinkedIn, Minggu, 18 Januari 2026, diketahui berasal dari Kendis, Minahasa, Sulawesi Utara. Awal mula karir Florencia Lolita sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sebagai Flight Attendant Company Checker Instructor sejak tahun 2012. Kemudian, ia diangkat sebagai manajer training Flight Attendant. Pada keterangan lainnya, Olen juga sempat menjabarkan keahlian dalam dunia penerbangan terutama profesi sebagai pramugari. Olen menyebut dirinya sudah 14 tahun sebagai pramugari dengan karir di penerbangan regional sudah sangat berpengalaman dalam kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sebagai pramugari senior, Olen juga memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Itulah profil singkat dari Florencia Lolita Wibisono, kru pesawat ATR 42500 yang jatuh. Florencia Lolita Wibisono salah satu pramugari pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar yang mengalami insiden jatuh di Gunung Bulu Saraung perbatasan Pangkep Maros, Sabtu, 18 Januari 2026, berencana akan menikah. Fakta tersebut diungkap Yanti, 46, salah satu anggota keluarga, saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano, Jalan Danel Isa Panjaitan, Kelurahan Taler, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Minggu, 19 Januari 2026. Kami dengar sudah ada rencana menikah, tapi belum tahu kapan. Rencananya secepatnya, ujar Yanti. Menurutnya, calon pasangan Florencia atau Olen, sapaan akrabnya, diketahui berprofesi sebagai seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan. Meski demikian, pihak keluarga hingga kini masih menunggu perkembangan informasi resmi terkait keberadaan Olen, seiring proses pencarian yang masih berlangsung. Kami tetap berharap Olen bisa segera ditemukan, ucap Yanti. Diketahui, Florencia Lolita Wibisono saat ini berusia 32 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Identitas penumpang dan kru pesawat IAT yang diduga jatuh, 3 orang pegawai KKP. Identitas penumpang dan kru pesawat ATR 42500 yang dioperasikan PT Indonesia Air Transport, IAT, yang hilang kontak dan diduga jatuh, akhirnya terungkap. Pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh itu dikabarkan mengangkut 10 orang. 3 di antara 10 orang tersebut dipastikan merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Kepastian itu disampaikan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Insiden pesawat IAT hilang kontak dan diduga jatuh di kawasan Maros, Sulawesi Selatan, tersebut terjadi saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, pada Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 13.17 WITA. Pesawat ATR 42500 adalah pesawat turboprop regional buatan ATR, Aerospatiale Alenia, yang dirancang untuk rute jarak pendek menengah, terutama ke bandara kecil atau daerah terpencil. Adapun penggunaan ATR 42500 banyak dipakai maskapai regional di berbagai negara, termasuk untuk penerbangan perintis dan rute antar pulau. Di Indonesia, tipe ATR, termasuk seri 4272, populer karena cocok dengan kondisi geografis. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunnews.com, Trenggono menyampaikan, berdasarkan laporan terakhir pada pukul 19.20 WIB, status pesawat, kru, dan seluruh penumpang masih dalam tahap pencarian dan pertolongan. Saat ini pesawat, kru, dan penumpang masih dalam proses search and rescue oleh tim SAR gabungan. Kami mohon doa dari semua pihak agar segera ditemukan dan diketahui secara pasti apa yang terjadi, ujar Trenggono dalam keterangan pers, Sabtu malam live YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait logo Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pesawat tersebut. Menurut Trenggono, memang terdapat pegawai KKP di dalam pesawat yang tengah menjalankan tugas negara. Terdapat pegawai KKP yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, jelasnya. Adapun 3 pegawai KKP yang berada di dalam pesawat tersebut yakni Ferry Irawan,
penata muda tingkat I yang menjabat sebagai analis kapal pengawas, Deden Mulyana, penata muda tingkat I dengan jabatan pengelola barang milik negara, serta Yoga Noval yang bertugas sebagai operator foto udara. Pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah HTR 42500 yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport, IAT. Menteri Trenggono menegaskan, KKP terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memantau perkembangan pencarian. Namun, terkait proses pencarian dan penyelidikan penyebab kecelakaan, KKP sepenuhnya menyerahkan kepada otoritas berwenang. Untuk pencarian dan penyebab insiden, kami serahkan sepenuhnya kepada Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan, papar Trenggono. Luruskan jumlah kru. Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Air Transport, Tri Adi Wibowo, menegaskan jumlah kru yang berada di dalam pesawat saat kejadian adalah 7 orang, sekaligus meluruskan informasi yang menyebutkan jumlah kru lebih dari itu. Kami informasikan dari PT IAT, kru yang on-board berjumlah 7 orang. Informasi yang beredar menyebutkan 8 orang, kami sampaikan yang benar adalah 7, kata Tri Adi Wibowo dalam konferensi pers yang sama. Ia merinci, 7 kru tersebut terdiri dari Kapten Andi Dananto, Muhammad Farhan Gunawan, Risto Adi, Dimurdiono, Florendi Alolita, dan Esther, bersama 1 kru lainnya sesuai manifest penerbangan. Tri Adi Wibowo menyatakan pihaknya turut prihatin atas insiden tersebut dan saat ini masih menunggu proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Kami menunggu proses pencarian dari Basarnas dan KNKT. Tim kami juga sudah meluncur ke Makassar dan saat ini berada di lokasi untuk mengikuti perkembangan proses tersebut, ujarnya. Terungkap komunikasi terakhir pilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT, dengan petugas Air Traffic Control, ATC, sebelum dinyatakan hilang kontak. Petugas ATC sempat memberikan arahan koreksi posisi, agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Hal tersebut lantaran ATC melihat pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Dikutip Tribun Lampung Co. ID dari tribun-timur.com, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyampaikan holding statement resminya. Pesawat dengan registrasi PKTHT itu dilaporkan kehilangan komunikasi setelah menerima arahan terakhir dari Air Traffic Control, ATC, Makassar Area Terminal Service Center, METS. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan pesawat jenis ATR 42500 buatan tahun 2000 tersebut dipiloti oleh Kapten Andi Dahananto dan sedang melakukan pendekatan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam proses pendekatan ke landasan pacu RW21, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ATC memberikan arahan koreksi posisi, ujar Lukman. ATC kemudian menyampaikan beberapa instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Namun setelah penyampaian arahan terakhir, komunikasi dengan pesawat terputus dan dinyatakan lost kontak, jelasnya. Menindaklanjuti kejadian tersebut, ATC Makassar langsung mendeklarasikan fase darurat Detresfa, Distress Phase, dan berkoordinasi dengan Basarnas serta aparat kepolisian. Airnav Indonesia Cabang METS juga segera menghubungi Rescue Coordination Center, RCC, Basarnas Pusat dan Polres Maros untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan.